Tapi ada juga yang mau jadi orang ketiga karena ya emotionally affair aja gitu. Karena dia udah jatuh cinta, cintanya membutakan gitu. Kenapa bisa cinta ini membutakan? Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan tersebut didasari oleh feeling doang, didasari oleh perasaan doang. Dan kita berkali-kali setuju bahwa ngejalin hubungan perasaan aja gak cukup. Di buku Hal Yang Paling Sia-Sia, gue pernah ngebahas soal ini. Sebelum kita mulai jatuh cinta, karena cinta itu katanya gak ada logika ya kan, dan sangat sulit kalau misalnya kita melogikakan cinta gitu. Jadi sebelum jatuh cinta, menurut gue kita harus benerin logika kita dulu. Kita harus punya prinsip awal kita di diri kita dulu gitu. Nah kebanyakan yang akhirnya emotionally affair kepada pacar orang gitu ya, yang gak keberatan jadiin pacar tidak resmi, yang gak keberatan dijadiin orang ketiga karena dia jatuh cinta sama orang ini, biasanya belum punya prinsip itu di awal. Belum punya pikiran kayak mau gimana pun nih, karena gue sayang sama diri gue sendiri, cinta sama diri gue sendiri, diri gue gak boleh nih dijadiin orang ketiga, diri gue gak boleh nih cuma jadi cadangan doang gitu. Nah prinsip-prinsip hal seperti itu gitu ya belum dibenerin dari awal, atau belum pernah ada kesempatan buat diri dia menyadari hal tersebut, jadinya ya udah nggak, buat dia akhirnya nggak masalah untuk jatuh ke dalam pilihan tersebut gitu. Makanya menurut gue sebelum kita jatuh cinta sama seseorang, sebelum kita memutuskan untuk mencintai seseorang, logika kita udah harus dibenerin dulu gitu. Kita harus udah punya prinsip apa-apa aja yang boleh kita lakukan dan apa-apa aja yang nggak boleh kita lakukan dalam menjalani atau membina sebuah hubungan gitu. Itu buat yang punya emotionally affair kepada pacar atau suami orang atau istri orang gitu. Tapi ada juga nih tipe orang yang emang gak peduli sama gimana pun kondisinya, meskipun dia udah punya pasangan gitu, tapi dia gak peduli, mau tetap jadiin si orang itu sebagai pasangannya dia doang gitu ya. Ya itu juga sama, ada masalah di diri mereka juga gitu. Entah mereka gak sayang sama diri sendiri, atau mereka justru terlalu hanya memperdulikan dirinya sendiri. Jadi ya karena kalau yang pertama gak sayang sama dirinya sendiri, ya dia cuman peduli gimana caranya dia tuh dapat orang yang dia sayang gitu, meskipun dirinya gak jadi yang pertama, meskipun dirinya gak jadi yang resmi gitu. Yang penting dia ngedapetin orang yang dia suka gitu. Ya jadinya ya merasa dibutakan oleh cinta kan. Yang kedua, bisa jadi dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Dia gak peduli nasib orang yang dia kecewakan gara-gara pacarnya diambil. Dia gak peduli juga nantinya kehidupan bakal kayak gimana. Yang penting kepentingan dia, yang penting apa yang dia mau itu tercapai gitu. Jadi ya udah, mau gimana pun keadaannya, kayak segala sesuatu itu dibenarkan gitu, membenarkan segala cara gitu untuk ngedapetin apa yang dia mau gitu. Pokoknya kalau berdasarkan faktor-faktor ini, kebanyakan karena dia tuh kadang kurang berkompromi sama dirinya sendiri gitu, kurang diskusi gitu. Apa sih sebenarnya yang kita mau, apa sih yang sebenarnya nggak boleh, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan ke depannya gitu. Itu tuh nggak pernah ada obrolan seperti itu biasanya. Terus kalau misalnya ngomongin soal pelakor, kita juga harus ngomongin soal gimana sih sebenarnya nih buat mereka-mereka yang sebenarnya terjebak di dalam sebuah hubungan itu gitu. Karena ada aja kan orang yang merahasiakan hubungannya gitu di awal, karena takutnya kita kabur duluan kalau udah tahu kita udah punya pasangan gitu. Karena udah menginvestasikan waktu, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain setelah tahu dia udah punya pasangan gitu kan. Ada kan orang yang kayak didiemin, dirahasiakan selama sekitar misalnya 1 tahun. Kita itu nggak tahu kalau dia itu punya pacar gitu ya, dibikin begitu kondisinya, nggak pernah ngomongin, nggak pernah ngebahas, dan karena keluguan mungkin, atau karena ya udah percaya sama orang ini gitu, jadi nggak pernah ngecek juga yang kebenaran itu kayak gimana. Tiba-tiba setahun kemudian muncul fakta gitu kalau ternyata dia udah punya pacar gitu, atau ternyata dia udah punya pasangan, udah nikah gitu. Kita harus kayak gimana kalau udah kayak gitu? Sementara investasi waktunya udah banyak banget gitu, kita udah jatuh terlalu dalam, kita udah